Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau nge-review produk terbarunya dari Wardah, yaitu sunscreen dari Wardah, sunscreen stick lebih tepatnya. Ini dia Wardah UV Shield Light Matte Sun Stick. Buat kalian udah penasaran seperti apa produknya, kalian tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan juga di subscribe channel gue ini, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke reviewnya, go! Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini adalah produk terbarunya dari Wardah, yaitu sunscreen dengan model stick kayak gini. Ini adalah sunscreen stick pertama yang gue cobain, yaitu dari Wardah ini. Sebelumnya gue belum pernah cobain sunscreen yang model stick kayak gini. Oke, seperti biasa gue akan bahas dulu dari packagingnya. Nah, jadi pada saat kalian beli, kalian akan dapetin kemasan di dalam karton seperti ini. Terus kalian tinggal buka aja kayak gini isinya, dan di kemasan ini juga udah banyak keterangan-keterangannya. Untuk di kemasan ini warnanya hijau khas Wardah gitu, kayak hijau Tosca gitu. Produknya ini dibuka seperti ini, dan dia ada double tutupnya gitu. Ini tutupnya yang kedua. Terus untuk keluarin produknya kan tinggal puter aja. Jadi kalau menurut gue tuh kemasan kayak gini tuh mirip roll on zaman dulu nggak sih, yang buat ketek gitu, di model diputer kayak gitu. Terus isinya yang stick kayak gini. Sebenarnya nggak cuma Wardah sih yang, bukan Wardah yang pertama juga sih yang ngeluarin model sunscreen kayak gini. Sebelum-sebelumnya juga udah ada. Cuma memang yang baru gue coba adalah dari Wardah ini. Terus kayak yang di iklan, yang digembar-gemborin di iklan, kalau sunstick dari Wardah ini adalah produk pertama sunstick yang udah halal. Jadi menurut gua, buat kalian yang pecinta produk harus dengan halal, ini udah bisa kalian pakai. Terus ini juga udah register by BPOM juga, jadi pastinya juga udah aman lagi. Dia beratnya ini 22 gram, dan dia juga klaim kalau dia dermatologically tested, 0% alkohol, dan juga non comedogenic. Jadi buat kalian yang kulitnya gampang jerawatan, ini kayaknya aman karena dia nggak bikin menyumbat pori gitu. Dan gue pribadi nih, walaupun gue nggak jerawatan gitu, tapi gue tetap suka sama produk yang non comedogenic karena gue nggak suka gitu kalau di daerah hidung gue gitu kayak banyak komedo-komedonya. Dia punya banyak klaim, jadi gue akan sambil baca, gue nggak bisa hafalin semua. Klaimnya itu lumayan banyak banget gitu. Nah, untuk klaim yang pertama, dia ini 3-in-1 matte sun stick, yaitu dia bisa sebagai serum dan juga primer, terus sebagai sunscreen juga. Jadi dia multifungsi gitu. Terus dia klaim kalau produk ini tuh matte finish, jadi hasilnya nanti setelah dipakai tuh nggak yang berminyak gitu, jadi hasilnya lebih matte. Buat kalian yang kulitnya berminyak, pakai ini jadi bakalan bagus karena dia nggak bikin makin mukanya kayak minyakan gitu. Walaupun kulit gue kering, gue lebih pilih sunscreen yang matte finish gitu, karena sunscreen itu walaupun matte finish dia tetap akan ada kayak minyak-minyaknya gitu. Oh ya, buat kalian belum tahu, jenis kulit gue ini normal to dry skin, jadi normal cenderung kering. Untuk klaim yang ketiga, dia tuh easy to apply, jadi dia gampang banget buat dipakainya, tinggal dioles aja. Terus sebum control, dia bisa mengontrol minyak juga. Dan blue light protection, jadi bisa melindungi kulit dari sinar blue light dari gadget kalian. Terutama buat kalian yang sekarang nih lagi WFH di rumah, sering banget pakai yang namanya laptop dan handphone. Terus dia juga sweat proof, atau dia kayak waterproof gitu, dia bisa tahan dari keringat dan juga air. Dia juga pollution protect. Terus dia juga bilang kalau ini tuh bisa dipakai untuk primer sebelum make upan gitu, jadi make upnya jadi lebih menyatu gitu. Dan untuk sunscreen ini tahan selama 8 jam, nanti kita akan buktikan. Nah, sekarang gue akan bahas lagi dari kandungannya. Dia ini mengandung vitamin E sebagai serum atau infused serum gitu, yang mengandung antioksidan untuk melembabkan kulit juga. Terus dia juga SPF-nya udah tinggi 50, PA++++, ada 4 plusnya, udah tinggi dari SPF tinggi, PA-nya juga udah tinggi, jadi kalian aman banget kalau beraktivitas di luar rumah dan terkena matahari langsung. Terus dia juga ada fragrance-nya, karena produk ini wangi, dan wanginya menurut gue lumayan strong. Oke, sekarang kita langsung mau cobain aja, dan sebelumnya gue kasih tahu dulu teksturnya. Jadi ini dibuka dan ada double locknya gitu, ada 2 tutupnya, satu untuk tutup di bagian luar, yang kedua untuk tutup di bagian atas sunscreennya. Terus untuk cara pakainya, kalian tinggal puter aja sunscreennya secukupnya aja, nggak usah terlalu
panjang, takutnya dia nggak bisa balik lagi. Ini tuh beneran wanginya strong. Sebenarnya gue agak kurang suka kalau skincare yang wanginya terlalu strong banget, jadi kayak parfum banget tuh gue kurang suka. Gue senengnya wangi-wangi soft-soft gitu. Oh iya, dia juga klaim kalau sunscreen ini no white cast, seperti sunscreen yang paling gue suka dan wajib banget harus ada di klaim sunscreen menurut gue. Jadi gue nggak suka banget sama sunscreen yang bisa ninggalin white cast gitu di wajah. Oke, kita langsung coba aja. Tapi gue mau cari roll rambut dulu. Suaranya. Nah, ini rambutnya udah gue rapiin. Sekarang kita langsung cobain aja Sunstick dari Wardah. Jadi gue akan pakai di separuh wajah dulu aja supaya kalian bisa lihat bedanya apakah ini benar-benar no white cast. Wow. Yes. Jadi gue akan pakai dulu ya, baru gue akan jelasin kira-kira apa yang gue rasain dari pemakaian Sunsilk Wardah ini. Iya bener ya? Oke, ini udah gue pakai di separuh wajah. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Sekarang sambil kita bahas, dan ternyata bener-bener nggak bikin white cast sama sekali. Kalian bisa lihat kulit gue masih tetap sama seperti sebelumnya. Terus dia juga bilang matte finish, ini bener banget. Ternyata setelah gue pakai di kamera tuh kelihatannya ini lebih matte dibandingin yang sebelah kiri. Ya kan, kalian bisa lihat kan kalau ini lebih matte. Tapi guys, sebenarnya yang gue rasain di sini ini tuh beneran banget kayak berminyak parah gitu di sini. Kayak gue megang kulit, dia sih nggak berat ya, minyaknya tuh nggak berat. Tapi pada saat dipegang tuh bener-bener licin gitu, kayak muka gue abis kena apa ya, minyak gitu. Bener-bener licin saat gue pegang. Dia nggak lengket sama sekali, nggak lengket. Tuh bener-bener nggak lengket sih ya. Cuma menurut gue ini adalah tekstur yang unik banget, susah untuk gue jelaskan. Untuk kita lihat di tampilan layar, menurut gue ini oke, perfect banget. Nggak ada kayak keluhan sedikit pun. Kulit bener-bener kelihatan matte dari sebelumnya. Terus juga no white cast, itu juga bener juga gitu loh. Terus ringan juga, ya ringan, gue nggak ngerasa berat sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya gue sehari-hari itu, gue biasanya kan nggak make up ya, gue cuma pakai day cream dan juga sunscreen gitu, plus step skincare sebelum-sebelumnya lah, basic skincare-nya. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini, menurut gue ini akan mengganggu banget gitu, karena ini tuh kayak dia kayak nempel aja gitu sih di sini produk, kayak jadi kulit gue tuh kayak dilapisin sesuatu. Gue pegang tuh kayak licin gitu. Tapi kalau kalian lihat mungkin nggak begitu kelihatan, makanya menurut gue ini unik banget gitu. Tapi jujur, kalau gue pribadi gue lebih suka sunscreen yang model krim gitu dibandingkan yang model stick kayak gini, karena gue bingung ini apakah harus gue blend lagi atau gue biarin, karena menurut gue di wajah gue ini kayak ada produk yang banyak gitu, kayak nempelin produk gitu. Gue jadi kayak pakai lapisan apa gitu. Cuman nggak berat sih, nggak berat sama sekali, bener-bener nggak berat. Bahkan kalian nggak bisa lihat bedanya kan, karena sama kiri bedanya pastinya yang ini agak lebih matte ya. Cuman untuk warna juga nggak ada. Udah keren, cuman memang ya mungkin gue yang nggak terbiasa pakai sunscreen model stick kayak gini. Mungkin nanti akan biasa mungkin ya guys. Terus setelah gue pakai selama 1 minggu, ini memang tahan loh seharian menurut gue, karena gue pegang gini tuh masih yang kayak ada produknya gitu. Dia memang beneran tahan sih, nggak hilang-hilang sih menurut gue. Mungkin kalau yang setelah pakai sunscreen ini terus pakai make up, mungkin akan lebih suka kayak lebih nempel gitu make up ya. Tapi gue juga nggak yakin juga, nggak tahu juga, karena gue belum nyobain pakai sunscreen ini terus pakai make up gitu, karena ya mau kemana juga gitu. Nah, terus menurut gua kalau model stick kayak gini itu tuh kayak nggak higienis nggak sih? Jadi kan kita olesin langsung produk ini ke kulit wajah kan. Nah, produk ini tuh nempel ke sini, dan sisa skincare kita yang sebelumnya itu otomatis dia akan nempel ke sini kan. Nah, menurut gue kayaknya kayak gimana ya, kayak kurang higienis aja gitu. Kayak gue lebih suka yang
sunscreen model krim gitu. Tapi kalau ada sunscreen yang krim dengan hasil atau finish look seperti ini, gue pastinya bakalan suka banget karena dia matte dan juga nggak nambahin warna atau no white cast sama sekali. Untuk sunscreen stick Wardah ini menurut gue dari yang seperti gue bilang tadi, dari tekstur oke, oke semua, kecuali kayak gue pegang gini kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak gue pegang tuh kayak licin banget gitu, muka gue kayak bener-bener licin, kayak ada sesuatu, terlalu banyak sesuatu gitu. Tapi untuk hasil di tampilan ini bagus, jadi bingung kan jelasinnya. Gimana kalau menurut kalian, gimana sih untuk mengekspresikan kata-katanya gitu, atau deklarasikan kata-katanya tuh gue bingung gitu. Kalau kalian ada yang udah pernah coba sunscreen ini, coba deh share juga di kolom komentar, kalian ngerasa yang sama gak sih sama gue, atau kalian nyaman-nyaman aja sama sunscreen ini? Komen di bawah ya, gue tunggu. Nah sekarang gue akan infoin berapa harganya. Jadi gue beli produk ini pada saat sale di Shopee. Ini tuh harga normalnya 96 ribuan, satu buah stick kayak gini, isinya 22 gram. Dan gue beli lagi sale jadi 86.000, jadi diskon. Jadi sebelumnya tuh udah ada diskon kan, flash sale gitu. Untuk pembelian 2 itu cuma 99.000. Dan menurut gue memang harganya segitu kali, cuman sale gitu-gitu aja gitu. Nanti juga pas normal harganya memang segitu. Dan ternyata enggak, jadi gue kayak penyesalan banget gitu. Nggak beli, kenapa nggak beli gitu. Kalau gue beli kan 99.000 dapat 2, sedangkan kalau harga normalnya ini satu tuh 96.000. Sayang banget gue nggak dapet produk yang itu, jadi gue dapet belinya yang 86.000. Gimana menurut kalian, worth it atau enggak produk ini? Kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. So kayaknya sampai di sini aja reviewnya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa tulis-tulis di kolom komentar. Dan buat kalian mau request video apa yang harus gue bikin, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa DM gue di Instagram di @risaflorendo yang gue tulis di atas ini. So kayak gue akhirin aja video sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga buat kalian yang belum. Dan diaktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan saat gue update video baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.